Mau nikahin anak jangan, tapi mau menikahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya, pemirsa setia Ustadz Danu Channel dan para viewer pemirsa Hasan Misri BFC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Pada hari ini kita ketemu lagi ya, kita ketemu lagi dengan guru kita, sahabat-sahabat kita yang insya Allah kita selalu mengajak pada kebaikan pada semuanya. Nah, hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang macam-macam lah. Tapi kalau kita buka-buka Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu betapa banyak pasangan-pasangan yang ada di sana. Siang malam, kafir, mukmin, kemudian laki perempuan dan sebagainya, banyak banget. Nah, itu akan kita singgung di sini. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa keridhaan Allah SWT. Amin. Amin. Tentunya bisa memberikan manfaat bagi sahabat beriman semuanya. Ya, Ustaz. Ini kabarnya ada ini, Ustaz. Ada yang mau bahagia-bahagia. Karena aduh. Anaknya saya semua ini cepat ini, Ustaz. Siapa Pak Huri ya? Para dulur semua, sebelum lanjut nonton video ini, ayo pencet tombol subscribe, lalu tombol like, juga tombol share. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Mari kita coba. Jadi Ini Pak J. Ini Bang J. cepet gimana itu rahasia? Harusnya itu yang ngevlog berdua loh ini. Pak J anaknya laki perempuan. Perempuan. Satu, Ada dua. dua perempuan semua. Dua perempuan semua. Pak Jasan. 6 tinggal 4. Tapi perempuan semua. Semua. Jagoan sendiri berarti. Iya. Saya paling ganteng. Iya. Gimana? Katanya mau merit itu gimana? Iya Ustaz. Rencana insya Allah bulan depan saya mau nikahin anak. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Mohon doanya Pak Ustadz dan Pak Haji Hasan, Pak Tung, dan sedulur-sedulur semua yang menyaksikan Ustadz dan Official Channel ini agar diberikan kelancaran. Ustadz. Amin. Kasihnya mudah dikit. Jangan. Iya, orang Jawa kan gitu ya. Dianggap gampang wah ya. Jadi intinya udah pernah menikahkan anaknya, jadi nggak terlalu kaget lah. Nah, awalnya kaget jelas itu ya. Kalau sekarang udah yang kedua ini berarti yang anak terakhir ini ya. Iya. Insya Allah. Anak terakhir ya. Curiga loh saya. Curiga Pak Haji. Emang ada yang lain? Sekabumi kayak anak Jadi biasanya itu kalau seorang ayah itu mau ditinggal anaknya itu biasanya banyak yang dipikirin. Ada nggak rela, ada yang anakku nanti bahagia apa enggak, itu kecenderungan emosi itu di situ biasanya. Apalagi ya Pak Haji Hasan belum kan gitu. Tapi kalau Pak Haji nurut-nurut aja kayaknya ini. Nah, Kayaknya Ustaz. Tung juga ya belum, itu ngadepin gitu itu kayak ada sesuatu yang dia kasih itu mau diambil orang. Itu pasti nggak enak. Bener nggak sih? Bener Ustaz. Itu jadi pucat gini. Kalau di mulut iya, tapi di hati ini kayak nggak Nggak Rela, rela. iya benar. Ada yang lepas gitu seperti itu. Iya, saya itu normal aja lah, ya itu normal. Kadang ada orang-orang tertentu itu, enggak cuma anak lah yang diambil nggak rela, itu normal, masih normal.
teman saya, teman jauh maksudnya, bukan Pak Haji Hasan, bukan Pak Haji C, bukan. Itu punya selingkuhan, diambil orang aja marah dia. Apalagi anak aja. Selingkuhan itu kan ngabisin duit ya. Diambil aja marah, apalagi anak. Tapi yang jelas kalau anak biasanya nggak rela di sini, pasti. Itu apalagi yang cenderung emosionalnya tinggi. Kadang anaknya kepengen, bapaknya pengen anaknya bahagia, sampai lupa dia, ini bapaknya ya kepingin anaknya bahagia, itu sampai kalau dia punya anak cewek itu sampai ngomong sama bakal menantunya itu, minta rumah sama orang tuamu gitu. Biar nggak menderita. Dia nggak menderita gitu, saking pengen anaknya bahagia. Nggak boleh gitu Ustaz. Ya nggak boleh lah, walaupun orang tuanya mampu ya nggak boleh lah seperti itu, karena seperti itu akhirnya dia akan mencampuri urusan anaknya sendiri, rumah tangganya, sehingga nanti kalau umpamanya kelihatan orang tua seperti itu kan orang tua yang dominan sebenarnya. Nah kalau sudah dominan sini kasihan menantunya, pasti buat bulan-bulanan keluarganya perempuan. Nah kalau sudah menantunya ini nggak bisa ditinggal. Nah inilah perkawinan yang bukan karena Allah, perkawinan karena dunia, materi. Walaupun seorang wanita diceritakan boleh dinikahi salah satunya dengan materinya, boleh, tetapi kan bukan seperti itu caranya. Ya caranya bukan seperti itu istilahnya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus disadari semua bapak-bapak ya, orang tua khususnya. Nggak usah, saya sendiri pun sama. Anak saya mau nikah, yang kemarin sudah lamaran, nunggu hampir 2 tahun. 1 tahun lebih ini saya minta nunggu sebenarnya, nunggu ya karena ini pandemi. Kan ada tamu tak diundang ya. Iya. Belum ada hajatan sudah ada tamu tak diundang. Covid. Iya. Iya betul. Jadi ini sudah nunggu. Jadi alhamdulillah anak saya mau, dan juga calonnya dia juga mau. Karena apa, ini satu lagi Covid, ada tamu tak diundang 2 kalau hajatan Pak Haji. Satpol PP sama polisi bubarin. Ya kerumunan kan nggak enak. Nanti di tagline apa TV apa ini Ustaz kondang. Kan malu saya. Ya aduh ya, walaupun pengen kenal tapi enggak lah, kita mencoba untuk tertib aja. Sebenarnya mematuhi, bukan berarti saya itu enggak berani melanggar. Bukan, itu bukan tujuan saya mau melanggar. Yang jelaskan dari anak saya kasih tahu mau, kemudian yang laki-lakinya keluarganya juga mau, apalagi yang kalau kita itu mendahulukan nafsu, umpamanya tidak mau, ini kan ada sesuatu yang akhirnya semuanya akan tidak terkontrol. Ya tentang Covid-nya, nah ya kalau masih sehat, kalau tiba-tiba bruk varian, nggak cuma Delta, MU, Barcelona masuk itu gimana coba kan? Jadi belum lagi yang masuk yang Rans, yang dari Cilegon itu varian baru. Jadi Rans ya Raffi. Ya enggak sih, tapi enggak apa-apa, temen aja kok ya. Solo enggak disebut ya. Enggak ada tadi. Iri ya Solo enggak disebut. Jadi memang semua harus dipikirin baik-baik. Ya memang kalau saya ya, alhamdulillah kalau saya enggak ya, saya cuma waktu itu waktu dilamar ya biasa aja ya, kayak ya memang sudah waktunya saya harus melepas. Ya saya harus melepas, sehingga nah cuma bedanya di sini Pak Haji, anak saya yang cewek itu mau nikah besok hidupnya sama saya. Waduh, terus suaminya gimana? Ya enggak sih, akhirnya ya atas izin Allah ini saya doa itu ya alhamdulillah, karena masih dititipi rezeki sama Allah, akhirnya bikin rumah. Oh, deketan. Bikin rumah, bukan deketan, satu rumah. Satu rumah. Lah anak saya itu yang cewek minta serumah. Biar nggak jauhan. Biar nggak jauhan, saking nggak jauhan itu dibikinin kamar khusus ya. Nggak taunya laki-laki saya juga salah.
Oh, anak laki Ustaz. Piko itu juga mau nikah besok setelah anak saya cewek nikah itu, dia ingin nikah juga, ingin satu rumah juga. Bikin kamar lagi. Bikin kamar lagi lah. Kamar sekarang itu kamar laki-laki ukurannya berapa sih? Kamar laki-laki ukuran paling 2 kali 3. Iya. Lah kalau nikah Kalau kan ya nggak keluarga, mungkin. Iya. Ya apalagi nanti punya anak kan nggak mungkin. Iya. Ya harus Bisa. memohon sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang agak lebih, ya Allah bisa biar buat kamar yang agak gedean dikit kan gitu ya. Ya alhamdulillah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Rumah insya Allah sudah siap, tinggal dikit-dikit aja. Intinya adalah dalam perkawinan jangan memberatkan, saling memberatkan lah. Saling memberatkan itu jangan. Kayak umpamanya saya punya menantu biasa, ya insya Allah saya terima. Sesuaikan. Iya, saya terima. Kenapa? Karena saya mikirnya kalau masalah rezeki itu kan masalah pemberian Allah Ta'ala aja ya. Kalau memang kita alhamdulillah diizinkan masih diberi rezeki sama Allah Ta'ala, ya sudah lah, nggak apa-apa. Mereka ya pada seneng. Yang jelas saya amati kalau iman itu baik, bisa hormat sama orang tua, soleh atau solehah, bagi saya cukup lah. Ya, ini untuk saya. Nah, kalau untuk yang lain-lain, nah saya nggak tahu ya, Pak Haji itu berundel nggak kalau punya menantu seperti calonnya saat ini. Berundel kan? Insya Allah nggak berundel. Nah, kalau Bu Haji gimana? Bu Hajinya? Sama, nggak berundel. Nggak berundel apa cuek? Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur ya. Jadi memang kan ada nggak berundel karena cuek kan ada ya Pak Haji ya. Jadi alhamdulillah itu disyukuri ya. Kemudian dalam proses pernikahannya, makanya kalau akad itu kan, kalau akad nikah kan biasanya nggak terlalu nggak terlalu ribet lah ya. Hanya manggil naib. Kok kalau di Jawa Timur namanya naib ya. Penghulu, petugas KUA ya. Memanggil petugas KUA berapa sih sekarang? 250 atau 300 ya? Kalau nikahnya di kantor KUA gratis. Tapi kalau di luar di Jakarta ini atau nasional nggak ngerti, pokoknya di Jakarta tuh 600.000. 600.000 itu Bayar melalui bank. Oh, bayarnya melalui bank. Oh iya. Bagus juga ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah seperti itu paling yang ngasih makan sekedarnya, senyaman dan sekedarnya. Bukan sekedarnya ya, senyaman tamu datang lah ya. Ada perhelatan seperti itu. Kalau Pak Haji ada resepsinya nggak ada? Nggak ada, akad aja dan ini di masjid. Jadi setelah selesai dapat besekan. Oh gitu. Drive thru. Jadi prokes. Iya. Ketemu sendiri mereka ya. Nah. Ketemu sendiri bukan dari orang tua gitu ya. Terus itu dikasihnya di masjid atau di rumah? Di masjid atau di rumah? Di pelataran masjid, nggak di dalam masjid. Iya. Nggak boleh di dalam masjid. Iya, sebenarnya kalau di dalam masih nggak apa-apa, ngasih aja. Oh, Tapi maksudnya nggak di apa-apa, tempat di sholat dalam nggak bagus. boleh, tapi Ya. masih di dalam masjid. Iya, Di teras, serambi. serambi. Iya, serambi. Kalau tempat sholatnya jangan ya. Insya Allah seperti itu. Berarti itu dananya dari mana itu Pak Haji? Dari saya, Ustaz. Yang jelas dari MNC gitu ya. Jangan diceritain. Nanti dulu. Kalau saya di sini masih saya uplok-uplok Pak. Jangan diceritain, nangis ntar saya. Ya. Ya, sudah. Tapi ada berarti untuk drive thru amplop nggak ada ya Pak Haji? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada kotak. Nggak ada kotaknya. Benar nih. Iya. Ikhlas. Kasih lagunya gitu di undangan. Ustaz belum kelar saya ngomong. Oh ya, silakan. Nggak ada kotaknya. Iya, terus? ada nomor rekening. Bener nggak itu? Iya, nggak ada kotaknya, nggak ada nomor rekening, malu-maluin aja. Enggak, maksudnya emang nggak ada yang nyumbang gitu maksudnya? Nggak ada. Serius nih? Iya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nyumbang saya. Jadi sedulur beriman, ini salah satunya pancingan saya. Bener nih Pak Haji? Bener. Oke. Jadi gini, orang itu kadang-kadang belum paham ya, namanya undang-undang ini belum paham. Apa yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya sudah menuju ke arah suatu yang baik. Salah satunya kalau pejabat menikahkan anaknya atau pejabat menikah sendiri itu tidak boleh ada
gratifikasi. Iya, itu gratifikasi. Gratifikasi itu memang tidak boleh. Maksimum berapa? 1 juta. Ya. Yang Iya betul boleh. ya. 1 juta ya. Karena saya bukan pejabat jadi nggak ngerti ya. Jadi maksimum Pak 1 Tung ini juta. siapa nih Pak Tung? Undang-undang KPK Pak itu. Enggak. Udah dia apa sudah pensiun kan nggak pejabat ya. P3 ya? Ketiga, Apa itu? ketiga, Apa? pria pensiun. Iya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak EJJ itu insya Allah sudah benar saya, karena salah satunya adalah cara Nabi Ibrahim pada saat didatengin tamu gestar. Nah, di situ disembelih ya Mr. Guest itu disembelihkan sapi, diusahakan oleh Nabi Ibrahim. Itu tamu. Kemudian bagaimana cara kita? Rasulullah Muhammad SAW juga seperti itu. Bagaimana kita mensikapi tata cara Rasul, tata cara para nabi yang sangat baik kita contoh itu menjadi suatu realisasi. Nah, itu salah satunya. Kalau kita itu kalau Nabi Ibrahim itu tadi itu didatengin tamu, disembelihkan sapi. Padahal tamu itu tidak diundang. Maksudnya berarti disinilah salah satu. Saya tidak menganggap itu pengorbanan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu menghormat tamunya. Menghormat itu seorang nabi sama tamu yang bukan selevel beliau pun dihormati. Apakah kita seperti itu? Kalau kita ingin masuk surga, satu itu contoh dulu. Siapapun, dan itu Rasul pun sama. Walaupun beliau selevel Nabi, Rasul dengan orang yang di bawah pun beliau orang. Nah, ini salah satunya pelajaran dari Pak Haji Zainuddin. Pelajaran, gitu. Kenapa saya tadi tanya nggak ada drive-thru amplop? Kita bercanda itu karena memang nggak ada, benar uang sendiri. Itu salah satunya. Jadi sebagai seorang Muslim yang belajar taat, saya ulangi lagi, sebagai seorang Muslim yang belajar taat. Kalau kita menginginkan masuk surga, salah satunya itu kita jalan. Walaupun itu sulit. Kalau ditanyai, bukan karena sombong punya uang, tetapi saya menjalankan perintah Allah. Kuncinya satu. Saya mencoba menjalankan perintah Allah, mengundang tamu dan diberi makan. Bukan seadanya, tapi makan senyamannya tamu datang. Itulah yang sulit. Tapi itulah yang jarang dilakukan oleh kita yang mengaku Muslim. Kebanyakan ya boleh sih, kalau memang maunya nyumbang, dia ingin nyumbang sih boleh-boleh aja. Karena merasa dia masih kekurangan, boleh. Kalau menurut saya boleh, silakan. Tapi itu kan hukumnya beda dengan seperti Pak EJJ yang memang itu langsung dilakukan, dikerjakan. Itu seperti Nabi Ibrahim. Dan itu akhlaknya itu seperti Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagaimana dengan kita? Saya yakin para ibu-ibu, bapak-bapak yang suka mendengarkan acara ini, pernikahan itu dianggap sesuatu yang bahagia, ya. Dianggap sesuatu yang agak meragukan, ya, karena bingung mana, apalagi yang punya anak cewek itu diambil, itu kan bingung ya pasti ya. Iyalah saya jawab. Tetapi ada salah satu hal yang termasuk penting, yaitu dicoba untuk mengundang tamu kita yang menginginkan selayaknya. Kalau kita mengundang tamu tidak perlu kita itu minta sumbangan. Ini bagi kita yang ingin taat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau ingin punya sumbang, ya silahkan. Kalau dibilang hukumnya gimana, udahlah nggak usah cerita hukum. Ini hanya masalah akhlak aja. Kalau sudah Rasulullah Muhammad menganjurkan, banyak menganjurkan, menyumbang ini, kemudian Nabi Ibrahim juga begitu, menghormati tamunya. Nah, kita bagaimana? Kita mengaku Muslim, ayo. Insya Allah itu salah satu tugas. Memang berat. Bagaimana? Yaitu tadi kita mengeluarkan uang. Tapi kalau kita itu berpikiran bahwa pahala akhirat itu lebih utama, ya
ya kita coba. Insya Allah seperti itu. Nah, Dan ini godanya nggak cuma tadi misalkan kita hajatan udah ngeluarin ragat banyak ya, uang apa dan sebagainya banyak, tapi saya kan sudah ngeluarin untuk nyumbang dia itu minta balasan. Gimana dong? Kalau orang lain mau balikin gimana? Ya sebenarnya kalau saya mencontoh perilaku atau sunnah Nabi, mencontoh para Nabi itu kan sebenarnya pahala akhirat. Kalau Allah itu sudah menunjukkan pahala akhirat itu, insya Allah nanti dunianya pasti kita akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu beli, kan kesannya beli gorengan, kita ngeluarin uang dapatnya gorengan. Tapi kalau pahala dari Allah Ta'ala kan enggak seperti kita beli gorengan. Jadi pahala Allah itu keikhlasan yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau seseorang muslim itu ikhlas karena Allah sejak awal, insya Allah nanti Allah itu tahu kok kita itu ikhlas atau belum. Malah bisa rugi kalau kita mengharap balasannya dari orang lain tadi ya. Betul. Nah, Padahal ini saya Allah mau membahas lebih banyak lagi. Nah, disinilah ruginya. Jadi jangan kita berpikir tentang duniawi. Coba kalau memang sudah kita lihatkan contoh umpamanya kayak Pak Haji C, kalau saat ini pandemi itu menurut saya itu pandemi ini menurut saya untuk Pak Haji C ini malah menolong Pak Haji C. Menurut saya loh ini. Iya, Ustaz. Benar. Kok iya kenapa? Kok kayaknya cocok ini? Cocok. Apa coba? Cocok bener apa enggak? Saya baru tahu sih. Apa tuh? Akad nikah aja. Bener. Jadi karena pandemi itu akad nikah aja, jadi tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar. Betul. Tapi dengan keikhlasan yang jelas. Nah, itu pandemi ini menolong. Bagi orang yang kelihatan mau besar, nah ini pandemi ini ya bagaimana? Dia bisa aja protes. Bagi yang kemudian sudah dilakukan, kemudian didatengin oleh Satpol PP, polisi dan seperti itu, bisa aja itu menjadi suatu kemarahan dan sebagainya. Padahal kalau memang kita itu berpikir sebelumnya kayak Pak Haji C, mudah-mudahan yang lain juga paham, kita malah lebih diuntungkan kalau menikah dikondisikan sama Allah nih. Iya, kondisikan sama Allah Ta'ala ya, seperti Kemudahan yang diberikan Allah. Insya Allah seperti itu. Nah itu sedulur beriman. Jadi kita sebagai seorang muslim tetap harus belajar hikmahnya. Jadi jangan kita ingin untungnya saja. Kalau kita hanya ingin untungnya itu biasanya terlihat persentase besar untung dunia. Persentase besar ya, tapi belum tentu persentase besar karena kadang yang dicari itu juga nggak untung-untung. Nah, iya, karena dia pikirkan kalau saya begini, nanti saya begini, nggak tahunya saya begini, nantinya nggak ketemu-ketemu, jadi nggak untung. Sesuai harapan. Tidak sesuai harapan, akhirnya kalau orang Jawa kagol, kalau bahasa Indonesianya kagol, kecewa istilahnya ya. Kecewa inilah yang akhirnya menjadikan rusak iman kita akan Fisik juga rusak. Iya, lama-lama nggak usah kecewa aja, tua mati. Iyalah Pak Haji ya, fisik ya seperti itu. Terus ya. bekal akidah, bekal akhlaknya untuk anak yang mau nikah gimana nih? Kalau bekal, waduh itu bekalnya banyak loh. Oh, iya. Iya loh. Makanya kalau saya itu kalau disuruh ngisi ceramah nikah itu nggak mau saya. Karena panjang. Karena apa? buahnya nggak selesai gitu loh. Buah kayaknya itu susah, nah itu kan banyak sekali ya. Jadi sama seperti orang masuk surga itu nggak hanya dihijrah, nggak hanya itu, nggak hanya itu nih. Hijrah itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Hijrah itu salah satunya cerita seseorang yang berhijrah keluar dari desanya dengan niat karena Allah Ta'ala, di tengah perjalanan dia meninggal, Allah sudah memutuskan, maksudnya itu memutuskan itu memberikan pahalanya, pahala yang akan dicapai. pahala dari niat. Niat. Ingat, pahala dari niat. Persoalan orang tersebut itu sebelumnya baik, dia akan mengukir pahalanya itu menjadi baik. Tapi sebelumnya orang itu buruk, ya tetap walaupun dia mendapat pahala dari niat hijrah, Allah tetap akan mengukir bahwa perbuatan buruknya itu dilakukan, tetap itu nanti akan menjadi hitungan pada waktu dihisab. Jadi kalau kita
merasa berhijrah, kemudian melihat teman-teman kita itu yang belum hijrah itu hanya dengan sebelah mata, sepinggir mata, jadi kecil sekali, sudah mata sebelah, pinggir lagi, itu kan kecil sekali. Ngejek maksudnya, sama aja walaupun dia berhijrah, sudah ditetapkan dia itu pahala hijrahnya, tapi ngejek terus, habis, itulah ujub. Makanya kita tidak boleh seperti itu. Orang mau hijrah dalam bentuk apapun kita hormati. Yang memberikan hidayah kan Allah, bukan kita. Jadi yang lebih tahu Allah. Jangan, nggak bisa kita itu mengejek. Kamu kan masih begini, kenapa kamu nggak hijrah? Jangan memojokkan seseorang dengan sesuatu yang dia masih melakukan pekerjaan, di mana pekerjaan itu memang dia masih membutuhkan rezeki dari Allah Ta'ala melalui pekerjaan itu. Walaupun pekerjaan itu sepenuhnya memang tidak bisa dikatakan baik, abu-abu lah, tapi kan begitulah cara Allah. Biarkan hatinya nanti itu berhijrah. Wong ditanyain, kamu sholat? Sholat. Tertib. Bisa ngaji? Bisa. Apanya yang mau kita ejek? Kan nggak perlu. Wong kita juga diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ini orang jarang paham. Dan kita tidak boleh kelompok kita itu menggunjing kelompok yang lain. Itu sudah dijelaskan. Berarti di situ maksudnya adalah bisa saja kelompok kita yang salah sebenarnya. Nggak boleh. Wala tajassasunya dilihat, jangan mencari kesalahan orang lain. Nah, kita kan ingin mencari kesalahan orang lain, nggak boleh juga. Nah, kalau dia sudah memenuhi persyaratan ayat ini, sama mulutnya dia rusak. Walaupun dia berhijrah, mulutnya dia rusak. Dan itu tidak akan ditulis oleh Allah Ta'ala suatu kebaikan, tetapi penghinaan bagi saudaranya. Apalagi momennya di tempat umum. Wah, masuk ke dalam hadis yang lain, dimana kalau kita ingin menasehati seseorang, jangan di depan umum. Kalau di depan umum, di depan majelis istilahnya, Membuat malu ya. itu akan membuat malu yang diberi nasihat. Nah, kalau sudah membuat malu, itulah yang dilarang. Karena itu akan menjadi dosa jariah bagi yang memberi nasihat. Itu nggak pernah dibaca. Nah, bagi teman-teman yang berhijrah, bacalah yang benar, sehingga kata-kata yang keluar itu bisa menyejukkan, enak, nyaman, kan seperti itu. Jadi jangan teman yang lain, teman kita yang lain yang belum berangkat itu menjadi ejekan. Nggak perlu. Kenapa? Wong sebenarnya kita sendiri itu mau masuk surga lewat mana juga nggak tahu. Kan gitu. Tapi ayolah tertib. Nah, di titik itulah sebenarnya harus difahami bahwasanya tidak boleh kita itu mengejek satu dengan yang lain. Seperti Pak Haji tadi, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian yang lainnya harus berpikir, kalau mau menikahkan anaknya atau menikah untuk dirinya sendiri, berpikirlah yang positif. Kalau memang dianggap pandemi ini menguntungkan, ya cukup 10-20 orang cukuplah. Kalau makan itu paling banyak itu 20.000 satu piring, kalau 20 orang yang 400.000. Nggak ada 1 juta. Kan gitu. Itu ngirit banget ya. Paling yang mahal itu malah make up Make up ya. Bajunya. Bajunya. Gak ada pelaminan. Ada, boleh ada. Kalau di Oh, masjid nggak nggak ada. ada. Di masjid nggak ada. Karena ya ada resepsi. Iya. Ini kalau Pak Tok sendiri sudah pernah mantu belum nih? Saya belum pernah Pak Haji. Belum pernah. Belum. Kalau saya dengar di itu, ya. Atau mau nikah sendiri? Mau pandemi. Ini si Yu bisa marah. Padahal kita hanya bercanda. Gimana Pak Tok persiapan untuk mengantarkan anak agar Anak saya tak sekolahkan di Ustadz Danu Pak. Jadi ya karena saya juga keterbatasan saya untuk mendidik anak Jauh saya. saja. Karena saya sendiri juga masih belum paham benar gitu Pak Haji. Jadi saya serahkan kepada beliau Ustadz Danu. Serius Pak Haji? kos ya? Iya, Nyantri lah ya. anak saya nyantri sama beliau. Yang perempuan kan ya? Yang perempuan, yang putri Pak Haji. Laki-laki. Yang laki masih nemenin
mamanya di Bali ya. Ustaz, sebenarnya Pak Haji Hasan nanyain kita tuh Untuk referensi. masalahnya kan kalau saya sudah selesai nih 2, insya Allah. Belum akan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Ya. Pak Tung 1 perempuan, Nah. ya kan? 1 kan? Enggak. Anak perempuannya Udah belum nikah, udah pucat ya ditanya. iya, kok ketakutan gitu sih? Jawab itu dah. Udahlah santai aja. Yang Pak Haji Hasan 6, tapi yang hidup 4 ya? Iya. Wah, Gitu. perempuan semua. Mungkin saya sih dengar-dengar aja, Ustaz. Gimana caranya mencarikan jodoh untuk anak kita nih? Kalau anak kita perempuan, apakah kita kelilingan cari pria nih buat anak kita, atau anak kita cari nanti kalau udah ketemu laporan ke orang tuanya? Ada lewat online gimana tuh yang lewat Wah, online ada juga lewat kemarin tuh. apa namanya, biro jodoh? Ta'aruf online. Oh, ta'aruf online. Itu idealnya seperti apa sih, Ustaz? Kalau saya untuk yang taruh online ya saya nggak mau punya pikiran itu tidak baik nggak sih ya, karena itu lebih nggak ketemu aja kalau saya, lebih nggak ketemu ya, yang lebih manusiawi atau lebih cocok itu kayaknya antar temen. Oh. Antar temen itu kan kita kenal, Kenal, yang bisa dipercaya, jadi tahu lah akhlaknya. Kemudian kita itu bisa mempertimbangkan kalau si itu agamanya bagaimana, dulu bagaimana, itu kan masih bisa dipertimbangkan. Kemudian anaknya bisa ditanyain. Kalau ta'aruf online itu kan siapa yang ditanyain? Ya walinya juga nggak kenal gitu. Jadi ngomong apa? Yang jelas itu barang ini baik gitu aja. Jos kan gitu. Yang enak teman sepengajian. Semuanya. Jadi saya nggak bisa cerita teman sepengajian aja yang nggak boleh. Teman kerja aja itu banyak. maksudnya Buahnya kan Enggak maksudnya. iya juga ya. satu Iya. aja kayak teman sekantor, teman sekampung gitu. Nggak boleh, nggak larang. Itu kalau nikah Pak Haji. Oh iya, Kalau kenal nggak apa-apa Pak Haji ya. Iya. Jadi memang mending seperti itu, kalau itu kan bisa kita awasi ya. Maksudnya kita bisa ikut menilai lah istilahnya ya, menilai anak saya mau saya kenalin sama siapa itu ikut menilai. Dan yang jelas itu begini, ini pengalaman saya ya, dari pasien ya ada, jamaah ya ada. Jadi rata-rata wanita itu agak sulit mendapatkan jodoh itu biasanya dengan salah satu orang tuanya nggak cocok. Biasanya ini yang biasa ya, bukan menjadi patokan, bukan, tetapi bisa menjadi rujukan lah. Bisa sama bapak atau sama ibu? Bisa sama bapak, bisa sama ibu. Sebenarnya patokannya itu. Nah, kalau sama bapak sama ibu sama tetap. Nah, jadi agak-agak sulitnya di situ biasanya. Nah, kalau memang si anak ini sayang banget sama ayahnya atau sayang banget sama ibunya, itu hanya tinggal ujian kok dari Allah Ta'ala. Menurut saya ya, ujian itu bagaimana? Ya itu untuk menguji ayah dan ibunya si wanita itu, dan untuk menguji wanita itu sendiri. Seperti apa ujiannya? Nah, ujiannya begini, bisa aja ayah dan ibunya itu bisa maunya dari keluarga baik-baik. Si anaknya kan otomatis keluarga baik-baik nih. Ini keluarga baik-baik umum dulu ya. Kalau kita sudah mau agak mendetail, kita lihat ayah ibunya bagaimana, udah agak detail nih ceritanya. Kalau memang insya Allah kelasnya memang baik, anaknya gantian. Dia ada kejengkelan enggak dengan orang tuanya, salah satu atau dua-duanya. Kalau memang ada, selesaikan. Nah, karena itu bermasalah biasanya. Udah masuk ke individu nih. Udah masuk ke individu betulan nih ceritanya. Nah, kalaupun itu maunya sudah selesai semua, kalau tidak ada persoalan sama sekali, nah baru itu biasanya ujian itu dari Allah Ta'ala. Nah, ujian itu bagaimana? Itu dari Allah Ta'ala. Nah, dulunya biasanya kita agak cuek. Dulu kita bisa orang tua, bisa anaknya. Sama-sama saya bilang, kita itu ya orang tua, bisa anak. Dulu cuek sekali dengan orang lingkungan, bisa satu. Yang kedua,
merasa kita itu dibutuhkan orang. Nah, itu juga bisa. Sehingga level kita merasa dibutuhkan orang itu dulu belum pernah dimohonkan ampunan setelahnya. Jadi kalau dulu saya dibutuhkan orang kan enggak ya, orang itu logikanya gitu. Sehingga itu pasti cuek, merendahkan orang lain, pasti. Nah, efeknya kita nggak taunya Allah memberikan ujian pada anak kita. Anak kita juga dicuekin sama laki-laki lain, nggak taunya gitu. Nah, ini menjadi ujian. Karena disitulah kita itu berpikir. Muhasabah itu sangat penting di dalam Islam. Tidak cuma masalah penyakit, masalah hal-hal duniawi ya, muamalah biasa aja seperti ini itu tetap kita harus ada muhasabah. Sehingga nanti kalau kita mau berubah di hadapan Allah, anak kita juga berubah, dapat jodohnya itu benar-benar klop. Insya Allah soleha, kan gitu, atau soleha. Ya, itu yang harus kita bentuk. Karena orang normal nikah itu kan nafsu, hanya lihat bentuknya, cantiknya, hartanya, nafsu lah ya. Keluarganya boleh, sebenarnya boleh itu. Tetapi kalau dia bentuknya nafsu, kan beda. Nafsu itu dia cantik, saya suka, nanti anak saya pasti gini. Itu bentukan nafsu. Tapi kalau dia bilang, alhamdulillah, kalau ini benar, ini jodoh saya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan tenang hatiku. Itu kan ada Allahnya. Beda terus mamanya, mohon maaf sekali. Wah, ini bodinya gimana? Ini orang kan banyak yang punya pikiran fisik ya. Secara fisik, walaupun itu memang dibolehkan, tetapi kan mana yang nafsu, mana yang Allah itu kan tetap harus di titik itu juga. Nah, disinilah kita itu memahami. Ada juga kok yang dia dilihat agamanya karena nafsu. Nafsu itu gimana? Wah, dia itu ini di pengajian yang ini dia enggak taunya bubar. Nah, kenapa? Nah, itu nafsu di titik mana? Merasa yakin. Ya, hafal tidak lucu sih. Cocok nih dia. Nah, itu nafsu. Anak kiai ini. Enggak juga lah. Karena banyak kiai juga yang baik-baik. Ini kan karena nafsu aja dulu ya. Maksudnya anaknya pasti pintar juga gitu. Ya bisa, ya boleh. Anak ustadz, ya kan sama. Ya dia ini, itu kan harapan biasa aja ya. Banyak kondisi. Gak usah yang anaknya. Oh, yang ustadznya sendiri aja bubar. Kan salah ya. Kita kan tambah bingung deh saat ini. Kayak bingung Pak Hasan nih mau gimana nih gitu. Mau gimana maksudnya? Mencarikan calonnya. Kalau mencari calonnya itu tadi kan saya sudah cerita, boleh silahkan di teman-teman dulu, silahkan tahu orang tuanya dulu. Anak Jadi saya perempuan semua Pak Haji, jadi nggak bisa. Ya bisa. Tapi harus cari lagi. Cari ya temen yang anaknya ada Anak saya ada yang lain. pancing juga deh. Jadi kalau sekufu menurut Allah itu tetap harus diikhtiarkan itu Pak Ustadz ya. Iya. Oh, jadi jangan pasrah bongkoan Nggak betul sendiri. Nggak bisa. Sekufu menurut Allah itu beda dengan kan? sekufu menurut kita. Nah, Itu beda. Sekufu menurut Allah Ta'ala itu kalau dia sudah mau mulai masuk nafsu, nanti dicariin sekufunya itu sama. Nafsunya tadi gitu. Jadi seperti itu. Makanya banyak dari saudara-saudara kita itu yang tidak mendapatkan apa yang diinginkan walaupun dia sholat. Kalau itu ujian, iya, semuanya ujian. Jadi nggak ada enggak. Jadi walaupun pernikahan pun ujian. Walaupun anaknya siapa, itu ujian. Jadi tidak menutup kemungkinan ujian itu akan masuk ke semua ranah. Jadi Allah itu kan malaikatnya sendiri-sendiri. Pak Haji Hasan ada atlet, ada rokib. Saya juga ada atlet, ada rokib. Kan gitu, semuanya kan ada. Jadi rokib dan atlet itu kan semua manusia ada semua. Ini yang muslim, yang kafir nggak ada. Loh, ada sama. Dia tetap mencatat itu seperti itu. Makanya kenapa ada Rahman Rahimnya Allah itu di titik itu. Rahmannya Allah diberikan kepada semua orang. Apa yang dilakukan orang yang belum muslim umpamanya. Kalau dia itu ya baik, ya rajin, ya normal kalau memberikan rahmannya. Memberikan apa yang diusahakan. Tapi rahimnya ya belum, dia harus nunggu orang tersebut masuk muslim.
Kan seperti itu. Kalau umpamanya dia masuk muslim, ya jangan terus dibilang dosanya hilang, nggak bisa. Dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni, nah ini harus ngerti. Diampuni kalau dia mohon taubat, mohon ampun lah. Kalau dia nggak mohon ampun, ya sama seperti kita melakukan dosa, nggak pernah mohon ampun, gimana mau Allah itu mengampuni? Seperti kita menulis sesuatu salah, kita nggak menghapus, kita nulis lagi, bener. Nah kan tetap ini salah sebenarnya, harus dihapus. Nah cara menghapuskan kalau kita muslim itu dengan memohon ampun, kemudian tidak melakukan lagi seperti itu. Nah caranya tetap yang namanya sekufu itu tetap harus diikhtiarkan seperti itu. Jadi tidak bisa main-main. Jadi istilahnya diikhtiarkan, istilahnya dikasih tahu, kasih nasihat, sehingga anak ini akan berubah terus. Nah, berubahnya ini bisa menjadikan takdirnya yang tadi dirubah. Betul. Kalau ini kan ke anak kitanya ya. Iya. Saya kan selalu ini khawatir, jangan-jangan gitu. Artinya jangan-jangan nanti menantu saya kok kayak begini, kayak begitu, kayak begitu. Nah kalau itu malah lama dapatnya. Biasanya nggak yakin. Delay dan sebagainya. Kalau saya gini, yang penting, kalau saya bukan yang penting, maksud saya yang penting. Walaupun maksud saya juga nggak yang penting ya. Tapi ini yang penting karena pendek waktunya, karena saya yang penting. Walaupun sebenarnya itu juga nggak penting amat gitu. Gini lebih penting, yang lebih penting. Penting bagi orang. Sebenarnya penting, tapi ini juga harus diperhatikan. Sebenarnya kalau Pak Haji itu seperti itu kesannya itu kok nggak ada awalnya gitu loh. Nanti keke, jangan-jangan kan gitu. Jadi kesannya nggak yakin dengan anaknya gitu. Dan seolah-olah nggak yakin dengan ikhtiar juga tadi ya. Seolah-olah nggak yakin dengan ikhtiar. Nah kalau nanti jangan-jangan kan nanti malaikat itu aja bapaknya jangan-jangan. Jadi malaikat Mikaelnya juga masih ngasih-ngasihnya. Ini juga jangan-jangan juga nanti. Prasangkanya orang bagus pada Allah berarti. Iya, prasangkanya itu bukan kurang bagus ya, belum bagus, jadi bukan kurang bagus ya. Belum bagus, belum apa namanya Pak Haji? Belum los, belum lebih total istilahnya kalau saya gitu, kalau saya gitu, makanya itu juga akan bisa menghambat. Itu yang kadang-kadang gitu. Kenapa? Itu menghambat. Nah, ini saya ceritakan nih. Pak Haji saya kenal, Pak Haji bagus lah ya dari sisi ibadah, agama dan sebagainya bagus lah. Menurut saya di atas rata-rata. Nah, itu kan Allahnya kan harusnya kuat sekali. Tapi di titik itu kok jangan-jangan loh jadi Allahnya kemana gitu Mas. Paham ya sekarang ya? Kan beda dengan pada saat Pak Haji sholat. Coba kalau sholat, titiknya satu jelas ya. Nah, di situ kalau udah ke anak itu kok ragu jadi salah saking sayangnya. Iya benar, makanya disitulah kita jawab sendiri. Ini jawaban yang sebenarnya Pak Haji semuanya itu udah tahu. Jawabannya gini loh. Makanya tidak boleh namanya hubbu dunia itu benar-benar harus difahami. Cinta dunia itu harus benar-benar dimengerti. Apa sih cinta dunia itu? Termasuk kalau Pak Haji J itu kan ngerti anak, harta, istri itu kan ujian. Kalau bahasa Arabnya fitnah, gitu ya. Ujian lah, ujian itulah kita harus hati-hati. Makanya kalau mamanya tuh kalau sama istrinya nggak terlalu cinta itu normal aja ya. Ini disensor ya. Yuk, jangan menyampaikan jelek ya yuk, gitu. Kalau saya gitu. Jadi intinya Saya itu malah cinta banget. Iya, karena nggak ada duanya yang itu ya. Nah, jadi jangan ragu kepada Allah Ta'ala. Apa yang dikerjakan Pak Haji Hasan selama ini, yakinlah. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Ta'ala sehari-hari ya. Kemudian apa yang dilihat Pak Haji Hasan dengan putri-putrinya itu selama di mata Pak Haji Hasan itu baik, doakan agar dimudahkan, kan gitu. Jadi kata-kata jangan-jangan nanti calon suaminya aduh wes ya kan. Jadi menurut saya itu yang menjadi kadang-kadang penghalangnya ya itu sebenarnya.
bukan di titik mana. Nah di titik itu Allah melihatnya, loh kok kamu ragu dengan aku dengan bab itu. Yang mau ngasih rezeki kan di anakmu besok kan aku juga. Kenapa kamu yang ragu? Kan gitu. Dan Allah juga sudah menceritakan yang namanya sekufu itu Allah yang maha tahu, bukan kita. Itu maksudnya. Jadi biar lebih kuat, mau ini kan lah istilahnya. Oke, alhamdulillah para dulur dan sahabat beriman semuanya, kita masih dalam kondisi pandemi dan tadi Pak Haji Zai, sahabat kita semuanya bilang dalam kondisi ini luar biasa bagus. Saya juga sangat beruntung ini karena dalam keadaan tidak pandemi itu ada orang-orang yang salah menuliskan undangan. Misalnya temannya namanya Bakar, jadi kepada yang terhormat bakar di tempat. Kan sadis itu. Ini lucu. Ada lagi saudara saya namanya Nuhlah. Jadi kepada yang terhormat bunuhlah di tempat. Kan sadis semuanya. Dan alhamdulillah Haji Zai terhormat yang besar di sana. Ini lucu. Iya, nggak ada undangan karena di undangan itu wajib. Di undangan itu kan dia emang nggak minta apa namanya itu sumbangan ya, tapi dikasih gambar amplop ada tangan. Di sana juga ya Mode. Nah itu emoticon Mas. Terima kasih tadi sudah kita dengar suaranya, nasihat-nasihat pandangan dari guru kita Ustaz Danu. Mudah-mudahan Pak Haji Zai, anak-anaknya bisa diberi kesakinahan, diberi mawaddah, dan kita diselimuti ar-rahmah terus-menerus. Amin. Seperti Al-Qur'an 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mudah-mudahan ayat ini bisa diterjemahkan oleh pasangan yang akan menikah, baik anaknya Pak Haji dan Bu Hajah Eli maupun dari sahabat beriman semua. Demikian mudah-mudahan Saya Allah ke sadar juga ini. Saya Pak Haji sama. Kayaknya nggak mau ya. Kayaknya ini belum siap. Padahal udah apa ayatnya. Itu saya bilang ragu-ragu. Sengaja ya. Bukan saya ya, tapi kami. betul Pak Ada Haji. istri saya, ada anak saya. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan anak saya juga bisa. Amin. Ya, dan saya Amin, amin. jangan nggak soleh, jangan nggak soleh. Amin. Mudah-mudahan soleh karena Amin. insya Allah. Yang Amin. penting pada Allah akan menuruti sesuai dengan prasangka kita semua. Terima Amin. kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.